Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Morin. Hai, saya Gerit. Hai, nama saya Karen. Halo, nama saya Kevin. Kami dari Sekolah Lentera Harapan Sangihe, Kelas 11 IPS. Dari kelompok 5. Akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang jenis sumber daya alam dan potensi sumber daya alam tersebut mulai dari jumlah dan luas. Yang pertama, sumber daya alam yang kami ambil adalah limbah dari sisik ikan dan kerang laut untuk pembuatan desain produk kami, yaitu kalung wanita yang estetik. Potensi sumber daya alam perikanan di suatu perairan termasuk di Kepulauan Sangihe selalu dikaitkan dengan produksi setelah ikan-ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan sebagian dijual untuk perekonomian meningkat dalam pasar, dan sebagian dari sisa limbah ikan, contoh sisik ikan, digunakan untuk pembuatan produk desain lalu menjadi nilai guna dalam memproduksi sumber daya alam. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk meningkatkan produk ikan. Salah satunya adalah program industrialisasi kelautan dan perikanan. Program yang dijalankan adalah dengan meningkatkan kapasitas industri untuk ikan kaleng cakalang, sarden, tuna, udang, dan produk olahan ikan lainnya. Juga dilakukan pengolahan limbah sisik ikan yang digunakan untuk produksi karya anak muda sebagai kerajinan tangan, pembuatan hiasan seperti kalung dan gerang dari kelompok 5 yang kami buat dengan menggunakan metode penggambaran digital. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui bahwa yang pertama itu Sangihe memiliki luas wilayah sebanyak dan sebesar 736,98 km persegi dan memiliki penduduk sebanyak 139,262 jiwa. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa populasi 2020 hingga 2021 di Sangihe kepadatan sama dengan 189, km persegi. Nah, kita masuk dalam menjelaskan identifikasi fenomena alam. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Bahkan jika COVID-19 terus-menerus dapat menyebar, itu bisa berdampak dalam potensi sumber daya alam, termasuk di Kepulauan Sangihe akan berdampak besar jika penyakit tersebut menyebar tanpa menghentinya. Pengelolaan perikanan dalam kelautan di Sangihe saat ini mengalami penurunan karena nelayan banyak yang tidak berhenti dan banyak yang berhenti untuk menangkap ikan di laut, yaitu mengakibatkan tingkat perekonomian akhirnya menurun dalam penjualan, bahkan harga ikan pun naik dengan drastis karena terhambatnya penangkapan ikan di laut. Masyarakat takut untuk keluar rumah, bekerja maupun melakukan aktivitas lain. Tahun mulai dari 2020 hingga 2021, ekonomi di Sangihe menurun. Itu akan menyebabkan ancaman bagi masyarakat. Solusi saat ini yang efektif yaitu masyarakat bisa memulai dengan membuat berbagai cara seperti pengelolaan sumber daya alam yang ada di Sangihe dan dijadikan nilai guna untuk dijual dan menghasilkan uang yang didapatkan dan bisa dipakai sebagai keperluan rumah tangga, pribadi maupun bersama keluarga. Pemerintah juga mendukung agar sumber daya alam di Sangihe dapat meningkat terus dalam perikanan atau kelautan. Menyampaikan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang didapatkan. Yang pertama, komentar atau penilaian yang kami ambil, sumber daya alam yang didapatkan di Sangihe menurun baik dalam bidang perikanan dan kelautan. Yang kedua, COVID-19 begitu menyebabkan sumber daya alam menjadi tidak stabil, termasuk di bidang perikanan atau kelautan di Kepulauan Sangihe. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu, sumber daya alam yang kami kelola, baik itu dalam perikanan atau kelautan, harus kita kembangkan menjadi daya saing bagi warga masyarakat Sangihe. Nah, menjelaskan permasalahan ancaman pengelolaan sumber daya alam dari sudut pandang ancaman dalam bidang perikanan dan kelautan, permasalahan ancaman dari sumber daya alam termasuk dalam perikanan
dan kelautan, yaitu banyaknya penangkapan ikan yang ilegal seperti batas-batas wilayah antara Filipina dan Indonesia. Ada juga seperti nelayan yang menjual sebagian ikan, ternyata itu ikan busuk, gatal dan sudah amis. Jika hal itu terjadi, maka hal itu menyebabkan terjadinya penyakit dalam tubuh manusia termasuk di Kepulauan Sangihe. Halo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran matematika ketidaksamaan linier dua variabel. Kita sudah diberikan satu soal oleh Ibu Neta dan soal tersebut sudah kami buat, dan sekarang kami akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara pembuatan soal itu dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Ini soal yang sudah diberikan oleh Ibu Neta kepada kami, dan sekarang kami akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara pengerjaan soal ini. Nah, soalnya seperti ini. Di wilayah Laut Sangihe memiliki 3 komoditas perikanan unggul, yaitu ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan layang. Seorang nelayan di Sangihe memiliki sebuah perahu dengan muatan maksimal sebesar 2 ton. Setiap kali berlayar untuk mencari ikan, nelayan tersebut selalu mendapatkan 2 jenis ikan, yaitu ikan cakalang dan ikan layang. Berat satu ekor ikan cakalang adalah 5 kg, sedangkan ikan layang adalah 1 kg. Perahu nelayan tersebut tidak mampu menampung lebih dari 700 ikan. Jika harga jual 1 kg ikan cakalang adalah 35.000 dan 1 kg ikan layang adalah 15.000, tentukanlah model matematika, fungsi objektifnya, buatlah grafik himpunan penyelesaiannya, dan hitunglah nilai maksimum yang dapat diperoleh nelayan tersebut. Setelah itu kita akan bahas jawaban. Yang pertama itu diminta model matematikanya. Ada 4 kolom model matematika yang sudah saya buat dan 3 predikat. Kolomnya itu dari jenis ikan X atau ikan cakalang, ikan Y atau ikan layang, persediaan. Predikatnya itu ada ikan, berat dan harga. Ikan 1 atau ikan cakalang, ikan 2 atau ikan layang, persediaannya itu hanya 700. Berat 5 kg ikan cakalang, 1 kg ikan layang, persediaannya itu 2000 kg. Harga 35.000 ikan cakalang, 15.000 ikan layang. Persediaannya itu belum diketahui. Lanjut kita tulis model matematikanya seperti berikut. X tambah Y kurang dari 700. Karena persediaannya hanya 700, jadi ikan cakalang ditambah ikan layang itu tidak boleh lebih dari 700 ikan. Lanjut 5X tambah Y itu kurang dari 2000. Kenapa kurang dari 2000? Karena ikan cakalang ditambah ikan layang tidak boleh lebih dari 2000 kg. Karena batas maksimum muatan kapal tadi dibilang hanya 2000 kg. Lanjut persyaratannya itu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Fungsi objektifnya itu F X, Y sama dengan F 35.000 X ditambah F 15.000 Y. Kita tidak bisa menjumlahkan hasilnya karena masih memiliki variabel yang berbeda. Jika variabelnya sama, jadi kita bisa menjumlahkannya. Selanjutnya kita akan membuat grafik, namun kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau HP dari model matematika. Nah, kita umpamakan X, Y itu sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, Y-nya itu 700. Dapat dari mana? Kita tinggal bagikan saja angka 1 yang dimiliki oleh Y. Karena dia cuma 1, jadi dia itu tidak ditulis angkanya, sehingga hanya Y. Jadi 1 dibagi 700 sama dengan 700. Jadi hasilnya 0,700. Dan X juga sama seperti yang Y. Jadi kita bisa mendapatkan hasil 700,0. Lalu jika X sama dengan 0, Y-nya itu 200. Sama yang seperti tadi, karena kita bagikan angka 1 yang dimiliki Y dengan 2000 sama dengan 2000. Dan jika Y sama dengan 0, X-nya itu 400. 400 itu dapat dari mana?
kita bagikan angka 5 yang dimiliki oleh X dengan 2000 sehingga mendapatkan 400. Sehingga hasilnya itu 400,0. Lalu kita akan membuat grafik. Grafiknya itu ada dua sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita buat. Di situ dibilang yang HP pertama 0,700. 0 di sumbu X dan 700 di sumbu Y. Jadi kita tarik ke atas, kita kasih titik di bagian atas sumbu Y, dan selanjutnya 700 di sumbu X, 0 di sumbu Y. Jadi kita kasih titik di sumbu X di bagian 700. Jadi kita tarik garis dari 700 di sumbu Y ke 700 di sumbu X. Lalu kita beralih ke HP yang berikut 0,2000. Karena X-nya 0 dan Y-nya 2000. Jadi kita kasih titik di 2000 di sumbu Y. Lalu kita kasih titik 400 di sumbu X. Nah, dia akan menemukan titik potong, yaitu di bagian D. Yang tidak terkena arsir itu disebut DHP, daerah himpunan penyelesaian. Kita memiliki 4 titik, yaitu A, B, dan CD. A yaitu 0 di sumbu X, 700 di sumbu Y. Lalu B 0,0 dan C 400 di sumbu X, 0 di sumbu Y. Lalu D yang akan kita tentukan. Sebelum kita akan mencari D, kita harus mengeliminasikan agar kita mendapatkan nilai X. 5X tambah Y sama dengan 2000. X tambah Y sama dengan 700 dikurang, karena kita sudah menentukan karena kita sudah mendapatkan variabel yang sama, yaitu Y. Jadi kita tidak perlu mencari variabelnya yang sama. Jadi kita tinggal kurangkan 5X kurang X itu sama dengan 4X, dan 2000 dikurang 700 sama dengan 1300. Lalu X sama dengan 1300 dibagi 4 sama dengan X sama dengan 325. Lalu substitusi. Kita substitusikan di persamaan yang pertama, yaitu 5X tambah Y sama dengan 2000. Kita tinggal masukkan nilai X nya, yaitu 5 dikali 325 ditambah Y sama dengan 125 ditambah Y sama dengan 2000. Y sama dengan 2000 dikurang 125. Y sama dengan 375. Lalu kita akan menentukan nilai maksimumnya. A dikali 0 maaf, 35.000 dikali 0 ditambah 15.000 dikali 700 sama dengan 10.500.000. Lalu B 35.000 dikali 0 ditambah 15.000 dikali 0 sama dengan 0. C 35.000 dikali 400 ditambah 15.000 dikali 0 sama dengan 14 juta. Lalu D 35.000 dikali 325. 325 ini didapatkan dari nilai X dan ditambahkan 15.000 dikali 375. 375 ditemukan dari nilai Y. Dan hasilnya itu 11.375.000 ditambah 5.625.000. Jadi kita mendapatkan 11.380.625. Itulah nilai maksimumnya. Nah, tadi penjelasan dari saya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti dan dipahami oleh siapapun yang menonton video ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Permasalahan yang terjadi khususnya di bidang kelautan dan perikanan adalah
Dalam proses menangkap dan mengolah ikan, para nelayan masih kekurangan sarana prasarana, baik itu alat penangkap maupun wadah untuk menampung hasil tangkapan. Kemudian, dalam proses mengekspor keluar daerah, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Masalah yang lain pula, khususnya di Kepulauan Sangihe, adalah warga perbatasan Filipina menangkap hasil tangkapan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menyebabkan para nelayan lokal tidak mendapat ikan atau kurang mendapat ikan karena sudah diambil oleh warga negara lain dan membuat proses kegiatan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di bidang perikanan terhambat. Solusi yang dapat diberikan adalah meningkatkan upaya penangkapan dengan memberikan pelatihan kepada nelayan baik secara langsung maupun daring. Kemudian, memberikan sarana prasarana yang memadai agar para nelayan bisa menangkap ikan dengan menggunakan alat yang lebih baik dan bisa mencapai visi dan misi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kemudian bekerja sama dengan PSDKP atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi serta laporan agar penangkapan sumber daya alam tidak melebihi jumlah tangkap yang diperbolehkan dan mengawasi jika ada warga negara lain yang ingin menangkap ikan di kawasan tersebut. Kemudian pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah adanya tol laut yang dapat mempermudah distribusi barang dari Kepulauan Sangihe ke tempat lain. Harmonis masyarakat Sangihe yaitu saling menghargai satu sama lain dan terus mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan. Walaupun ada yang berbeda agama, namun nilai toleransi masih tertanam dalam diri masyarakat Sangihe. Kemudian budaya dan kearifan lokal yang ada di Sangihe masih dilestarikan dengan mengajak anak-anak muda sama-sama mengembangkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan juga belajar menggunakan sumber daya alam sesuai keperluan atau tidak berlebihan. Karena bisa saja akibat yang ditimbulkan dapat merusak ekosistem yang ada. Oke, kami akan menguraikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai atau perilaku masyarakat dalam mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi sosial. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan di bidang ideologi dan politik. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi, lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Selanjutnya di bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Ancaman di bidang ekonomi dapat diatasi dengan cara berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa memuat. Selanjutnya, sektor pertanian dijadikan prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Selanjutnya, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Dan yang terakhir, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Poin yang terakhir adalah di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara berikut. Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang produk yang kami buat. Jadi, produk yang kami buat adalah hasil dari limbah sumber daya alam Sangihe,
yaitu kalung wanita yang terbuat dari sisik ikan, mutiara, dan kerang laut. Produk ini kami buat untuk memberitahukan kepada masyarakat Sangihe bahwa sisik ikan yang sudah tidak bisa diolah menjadi makanan bisa diolah menjadi karya seni yang memiliki harga jual. Kami juga mengajak anak-anak muda untuk sama-sama mengembangkan sumber daya alam yang ada dan menggunakannya dengan bijak, tidak berlebihan agar sumber daya laut tetap terjaga ekosistemnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pasti ada banyak cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan berbagai cara itu, baik menggunakan alat teknologi ataupun bahan-bahan kimia yang berbahaya. Contohnya, nelayan yang mengeksploitasi ikan, mereka pasti menggunakan alat atau bahan yang berbahaya. Contohnya bom, setrun, dan lain-lain. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengedukasi masyarakat bahwa menangkap dengan cara seperti itu bisa merusak ekosistem laut. Hal tersebut bukan hanya berdampak kepada fauna, tetapi berdampak juga kepada manusia yang sudah tidak bisa memanfaatkan sumber daya laut dengan baik dan juga menikmati keindahan laut.